Oke, halo semuanya. Di sini saya akan melakukan pengujian uji normalitas pada contoh data kuesioner ya. Di sini ada X1, X2, X3, dan Y. Eh, untuk uji normalitas kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov residual. Pertama-tama kita buka saja dulu aplikasi SPSS-nya. Untuk SPSS yang saya gunakan adalah SPSS versi 26 ya. Nah, selanjutnya kita tinggal langsung saja masukkan datanya seperti begini. Di sini ada 55 data responden. Setelah kita copy, tidak lupa kita berikan nama dulu variabelnya X1, X2, X3, dan Y. Untuk nilai desimalnya kita abaikan saja karena datanya tidak berpengaruh ya. Lalu untuk tahap selanjutnya adalah kita pergi ke analyze, kita pergi ke regression, linear, lalu kita masukkan dependan Y dan independen X1, X2, X3. Lalu kita pilih save, kita checklist unstandardized-nya, kita oke, lalu kita close aja. Maka dapat nilai res 1 yang dimana akan digunakan sebagai bahan untuk di uji normalitas homologacy residual ini, yaitu dengan cara analyze non-parametric test, lalu kita pergi ke legacy, lalu kita pilih sampel KS, satu sampel konsep. Terus kita pilih saja unstandardized residualnya, lalu kita pilih. Di sini kita akan mendapatkan hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, di mana untuk interpretasi datanya adalah sebagai berikut ya. Di sini kita dapatkan nilai asymptotic to tail yaitu sebesar 0,179. Di mana jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan residual berdistribusi normal, dan bila nilai signifikan lebih kecil daripada 0,5 maka dapat dikatakan data berdistribusi tidak normal. Dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov di samping kiri ini kita bisa dapatkan kesimpulan bahwasanya nilai asimptotnya lebih besar daripada 0,05 ya. Nah, ini. Nah, untuk hasil ini bisa dikatakan nilai uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ini menunjukkan nilai sebesar 0,179, artinya lebih besar daripada nilai signifikansi yaitu 0,05, maka dapat dikatakan data berdistribusi normal. Baik, untuk contoh uji normalitas ini yang berdistribusi normal seperti itu ya contohnya. Nah, lalu ada juga contoh di mana bila uji normalitas berdistribusi tidak normal. Untuk datanya saya sudah punya ya, jadi kita langsung saja mencoba untuk melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov yang tidak normal dan cara mengatasinya. Baik, di sini saya sudah siapkan contoh data yang berdistribusi tidak normal. Untuk pertama-tama kita coba dulu uji normalitasnya ya. Kolmogorov-Smirnov yang residual. Pertama-tama kita copy datanya. Nah, sebelumnya data yang tadi kita sudah pakai kita clearkan dulu saja dengan cara ditekan kanan clear. Lalu kita copy data yang di sini. Lalu setelah itu kita berikan nama seperti biasa. Lalu kita uji sama seperti tadi ya tekniknya, regresi yang linear. Kita masukkan ini, kita masukkan ya. Jangan lupa save unstandardized-nya di checklist. Terus kita oke. Kita close saja. Kita lihat residualnya. Kita analyze, kita pergi ke non parametric test, legacy dialog, kita sampel sama seperti sebelumnya. Lalu kita cek
di nilainya. Nah, di sini kita bisa dapatkan nilai di mana nilai asimptositnya lebih kecil daripada 0,05. Karena nilai signifikansi uji normalitas Kolmogorov-Smirnovnya menunjukkan nilai sebesar 0,09 lebih kecil daripada nilai signifikan, maka dapat disimpulkan bahwasannya data berdistribusi tidak normal. Maka dari itu kita bisa melakukan beberapa hal dalam mengatasinya. Pertama adalah metode transformasi logaritma. Yang kedua adalah metode screening data atau membuang data yang outlier. Nah, pertama-tama kita akan mencoba bagaimana cara melakukan transformasi logaritma. Untuk metode logaritma ini pun adalah merubah data yang awalnya berdistribusinya melenceng ya, seperti ini tidak berdistribusi normal. Nah, caranya adalah kita kasih di mana kita mengubah nilai X1, X2, X3Y-nya menjadi transform ke logaritma dengan cara transform compute variabel lalu kita pilih log di sini. Kita klik dua kali, kita masukkan ke atas lalu kita masukkan X1-nya. Seperti ini. Kita masukkan X1 ke bagian ln, kita namakan ln underscore garis bawah X1. Lalu kita klik OK aja. Kita ulangi proses ini terhadap semua variabel yang akan diteliti ya. Berarti kita ganti jadi X2, di sini X2. Oke. Lalu kita lakukan lagi X3, X3, nilai Y-nya juga ya. Y, Y. Kita akan menggunakan variabel yang sudah ditransformasi menggunakan transformasi logaritma. Kita langsung saja regresi linear. Kita pilih ininya yang log. Kita pilih juga ini yang log. Tidak lupa ini harus dicentang ya untuk mendapatkan nilai residual. Setelah kita dapatkan nilai residual yang hasil logaritma, kita langsung saja di uji non parametric test (KS). Kita pilih yang tadi. Nah, sekarang sudah didapatkan data yang berdistribusi normal karena nilai yang didapatkan dari hasil eh, transformasi logaritma merubah data ya yang asalnya 0,009 sekarang menjadi 0,2 lebih besar daripada nilai sebentar nah, ini lebih besar daripada nilai 0,05. Jadi bisa dikatakan setelah dilakukan transformasi data logaritma, data berdistribusi normal ya. Baik, lanjut kita gunakan metode yang kedua adalah metode outscreening data atau membuang data dengan metode case-wise diagnosis. Yang pertama, kita hapus data yang tadi. Nah, setelah itu kita biarkan saja data yang kita tadi pakai ya. Oke, untuk metode data screening menggunakan case-wise diagnosis, caranya adalah kita langsung saja ke analyze. Kita pilih regression linear, lalu kita masukkan nilai Y-nya. Sama ya seperti yang lain, seperti yang tadi. Kita pilih statistik, kita checklist bagian case-wise diagnosisnya. Kita biarkan dulu standar deviasinya di angka 3. Jikalau dalam hasilnya tidak terdapat tabel case-wise diagnosis, baru kita turunkan ya. Oke. Nah, setelah kita cek dari hasil ini tidak terdapat tabel case-wise diagnosisnya, maka turunkan saja ini menjadi 2. Kita pilih regression. Lalu kita statistik, kita ganti jadi 2, oke? Nah, setelah kita menurunkan menjadi 2, kita mendapatkan kasusnya ya, case-wise diagnosisnya, di mana nilai kasus nomor 62, 43, 24. Nah, untuk kasus yang terdapat pada case-wise diagnostik ini kita akan hapus. Caranya adalah kita hapus dari yang paling bawah. Karena nanti datanya akan otomatis ke atas yang dari bawahnya. Jadi kita usahakan hapus dari yang data yang bawah. Kita pertama-tama hapus nomor 62.
62, lalu 43. Kita cek saja satu-satu ya, biar datanya tidak salah yang dihapusnya. 24. Oke. Selanjutnya kita cek dulu hasil normalitasnya, apakah sudah normal atau belum. Kita checklist standardized-nya, residualnya, kita klik OK, kita close. Lalu kita nilainya ya. On parametric ligation, sama seperti tadi caranya. Nah, kita lihat datanya masih tidak normal, masih harus hapus datanya. Kita hapus saja nilai residualnya, di clear, analyze, regression, linear. Kita langsung saja, tidak lupa nih dihapus dulu ya. Nah, dicek dengan checklist karena kita mau melihat case wise nya. Di sini kita dapatkan nilai kasus yang baru 76 dan 5. Nah, kita hapus saja langsung 76 dan 5. Nah, ini 76 dan 5. Nah, setelah kita hapus, kita close saja ininya. Kita cek lagi nilai uji normalitasnya. Tidak lupa kita checklist lagi. Kita OK, kita close, kita cek lagi analyze, non parametric, regression, sampel KS. Kita ulangi proses ini sampai didapati nilai asymptoticnya lebih besar daripada 0,05. Kita hapus saja, kita ulangi prosesnya. Tidak lupa kita hapus, kita unchecklist ininya ya supaya tidak keluar. Oke, kita lihat data mana saja yang harus dihapus, 71, 68 dan 14. Kita hapus data nomor 71. Kita cek lagi biar tidak salah. 71, 68 dan 14. Setelah itu kita cek lagi regression linear, kita cek ininya tidak lupa di save. Kita keluar. Kita lihat nilai dari uji normalitas yang sudah kita hapus tadi. Setelah kita cek, ternyata nilai asymptotic uji normalitas sudah berdistribusi normal, di mana data menunjukkan nilai dari asymptoticnya di sini sudah lebih besar daripada 0,05. Jadi artinya ini sudah berdistribusi normal ya. Kita lihat data apa saja yang atau berapa banyak jumlah data yang terhapus. Di sini kita bisa lihat dari pertama data ini berjumlah 80 menjadi 72 data, di mana kita menghapus 8 responden atau data yang kita hapus ya. Nah, paling sekian saja cara bagaimana melakukan uji normalitas, mengatasinya dengan menggunakan metode logaritma dan juga metode screening data case wise diagnosis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.